Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, pada malam ini kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai komunikasi data. Jadi tidak perlu lama, langsung saja lanjut ke slide kedua, yaitu anggota dari kami, ada 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fazal Mafiq Herullah, lalu ada Faid Faki Al-Hikam dengan NPM G1A02488, lalu Al-Hadinata dengan NPM G1A024076. Lanjut. Untuk pengertiannya tersendiri, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media tertentu, baik kabel maupun nirkabel, dengan tujuan agar data tersebut dapat dipahami secara benar oleh penerima. Contoh sehari-hari ada chatting lewat WhatsApp, lalu browsing internet, video call, hingga transfer file antar komputer. Selanjutnya, untuk komponen utama dalam komunikasi data, yaitu agar komunikasi data bisa berjalan dibutuhkan beberapa komponen, yaitu pengirim, yang perangkat yang mengirim data, contoh komputer dan smartphone. Lalu ada penerima, yaitu perangkat yang menerima data, contoh komputer lain dan server. Lalu ada pesan, informasi yang dikirim berupa teks, suara, video, file, dan lain-lain. Lalu ada media atau saluran transmisi yang jalurnya digunakan menggunakan kabel, UTP, fiber optik, dan gelombang radio. Lalu ada satelit. Dan yang terakhir yaitu protokol, aturan yang mengatur cara pengiriman agar data dapat dipahami dengan benar. Contohnya TCP, IP, HTTP, dan FTP. Untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, Hadinata, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, di sini ada syarat-syarat komunikasi data yang baik. Yang pertama, delivery, yaitu data sampai ke tujuan yang benar. Lalu ada akurasi, yaitu data diterima tanpa kesalahan. Lalu ada timelines, yaitu data diterima sesuai kebutuhan, khususnya untuk komunikasi real time, yaitu video call dan online game. Dan terakhir ada jitter, yaitu variasi jeda waktu dalam pengiriman data harus kecil. Lalu ada jenis-jenis komunikasi data. Berdasarkan arah aliran data, di sini yang pertama ada simplex, yaitu hanya satu arah. Contohnya TV dan radio. Yang kedua ada half duplex, yaitu dua arah tapi bergantian. Contohnya yaitu HT dan walkie-talkie. Dan terakhir ada full duplex, yaitu dua arah bersamaan. Contohnya telepon dan video call. Lanjut, berdasarkan media transmisi, yaitu ada pertama yaitu wired, yaitu kabel tembaga, UTP, koaksial, dan fiber optik. Dan terakhir ada wireless, yaitu WiFi, Bluetooth, gelombang radio, satelit, dan 5G. Kemudian di sini ada model komunikasi data. Nah, untuk menjelaskan alurnya, ada dua model penting, yaitu OSI model, Open System Interconnection, nah, yaitu 7 lapisan. Terdiri dari physical, data link, network transport, session presentation, dan application. Dan terakhir ada TCP IP model, yaitu lebih praktis, terdiri dari 4 lapisan, yaitu network access, internet transfer, dan application. Lalu ada protokol dalam komunikasi data, yaitu HTTP atau HTTPS, yaitu komunikasi web. Lalu ada FTP, File Transfer Protocol, yaitu transfer file. Kemudian ada SMTP atau POP3, atau bisa IMAP, yaitu email. Lalu ada TCP dan UDP, yaitu transfer stasi data. Lalu terakhir ada IP, Internet Protocol, yaitu pengalamatan. Oke, materi selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya, yaitu Oke, saya Faid. lanjutkan poin Untuk Faid, selanjutnya, dipersilakan. yaitu teknik transmisi data. Yang pertama, serial transmission, yaitu bit dikirim satu persatu. Sebagai contoh, yaitu USB. Yang kedua ada parallel transmission. Banyak bit dikirim bersamaan lewat beberapa jalur, seperti transfer internal pada CPU. Yang ketiga, ada juga synchronous transmission, yang berarti data dikirim dengan sinkronisasi waktu yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada asynchronous transmission, yaitu data dikirim per karakter dengan start dan stop bit
Yuk, kita lanjut. Nah, di poin topologi jaringan dalam komunikasi data, yaitu ada bus, yaitu satu kabel utama, sederhana tapi rentan error. Yang kedua ada star, terpusat pada hub dan atau switch, itu umum digunakan. Yang ketiga ada ring, bentuknya melingkar, serta node terhubung dengan dua node lain. Yang keempat ada mesh, yaitu semua perangkat saling terhubung dan sangat andal. Dan yang terakhir ada hybrid, gabungan dari beberapa topologi. Next. Itu poin keamanan dalam komunikasi data. Karena data bisa disadap atau rusak, maka diperlukan keamanan data yang berisikan yang pertama ada enkripsi, misalnya AES atau RSA. Yang kedua ada firewall dan IDS atau IPS untuk mencegah serangan. Yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu untuk keamanan komunikasi jarak jauh. Dan yang terakhir ada authentication dan authorization untuk memastikan identitas pengguna. Lanjut. Nah, poin selanjutnya itu tantangan dalam komunikasi data yang berisikan kapasitas bandwidth terbatas atau pengiriman data bisa lambat. Yang kedua, delay atau latensi yang berarti keterlambatan pengiriman data. Yang ketiga ada gangguan atau noise yang berupa bisa merusak kualitas data. Yang keempat ada keamanan dan privacy dari ancaman hacker, malware, dan pencurian data. Yang terakhir ada kompatibilitas perangkat dan protokol, yang berarti beda standar bikin sulit komunikasi. Lanjut. Nah, di poin penerapan komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari berisikan dengan internet dan browsing. Dan juga ada di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dan juga terdapat dalam e-commerce atau mobile banking. Dan telekonferensi seperti Zoom, Google Meet. Dan IoT atau Internet of Things seperti smartphone dan smart card. Dan yang terakhir, cloud computing yang berarti Google Drive atau Dropbox. Lanjut. Saya kembalikan ke Pak Zamovic. Oke, terima kasih. Mungkin untuk kesimpulannya, yaitu komunikasi data adalah fondasi utama perkembangan teknologi informasi modern yang memungkinkan kita terhubung secara global dengan cepat, aman, dan efisien. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.